Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak di pembelajaran matematika. Untuk kali ini Bapak akan menjelaskan tentang statistik ya, kemudian pengertiannya. Nah, ini ada beberapa pembahasan yang akan kita coba bahas di kesempatan ini. Ada statistik, populasi, sampel, dan data. Tentunya kalian mungkin sudah pernah melihat ya gambar-gambar seperti ini ya, ada diagram-diagram seperti ini. Oke, yang pertama mengenai statistika. Nah, ini bisa dibaca. Jadi kalau statistika lebih ke cabang keilmuannya ya, yang berhubungan dengan pengumpulan data atau analisis, serta nantinya ada penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Kemudian statistika dibedakan menjadi dua, ada yang deskripsi, ada yang inferensia. Ini bisa dilihat seperti ini ya. Perbedaannya ada di menarikan kesimpulan ya. Kemudian yang kedua statistik. Nah, jadi perbedaan antara statistika dan statistik bisa dilihat. Kalau statistik itu kaitannya dengan data ya, baik itu yang bilangan maupun non bilangan. Jadi di situ perbedaan antara statistika dan statistik. Kalau statistika itu ilmunya, kalau statistik itu hasil dari pengumpulan datanya. Kemudian selanjutnya ada istilah populasi. Populasi itu keseluruhan objek yang akan diteliti. Nah, misalkan di sini ada gambar. Nah, yang besar ini ya, ini namanya populasi. Jadi misalkan kita mau meneliti SMK Al-Mufti. Nah, SMK Al-Muftinya itu disebutnya populasi ya. Jadi kita mau meneliti apa? Nah, itu penelitian keseluruhan itu disebutnya populasi. Kemudian sampel. Sedangkan sampel pengertian di sini yaitu objek yang diambil dari populasi kemudian diteliti. Nah, ini di gambar ini. Yang besar tadi kan populasi. Nah, ini yang sedikit ini itu yang namanya sampel. Jadi misalkan kalau kita meneliti SMK Al-Mufti itu populasi, sedangkan sampelnya misalkan kita mengambil beberapa kelas di sekolah Al-Mufti. Nah, itu namanya sampel. Kemudian selanjutnya ada istilah data. Nah, di sini di pengertiannya, data merupakan sekumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Jadi kalau kita mengamati misalkan di sekolah atau di suatu kelas, maka semua informasi yang ada di kelas itu disebut dengan data ya. Sedangkan unsur-unsur dari data disebut datum. Contoh di sini, tinggi badan 5 murid sebagai berikut. Nah, ini. Nah, 157, 166, 159, 170, 169. Nah, ini semuanya disebut data ya. Sedangkan masing-masingnya misalkan 157, nah itu disebutnya datum ya. Datum 157, 166 dan seterusnya. Kemudian untuk jenis-jenis data, nah ini kita bisa dilihat menurut bentuknya dibagi dua, ada kuantitatif kemudian ada kualitatif. Kalau kuantitatif ini berarti berhubungan dengan bilangan atau angka ya. Kalau kualitatif ini tidak berbentuk angka, jadi berbentuknya deskripsi kalau kualitatif.
baik, jelek, misalkan seperti itu namanya data kualitatif. Nah ini data kuantitatif, data numerik merupakan hasil pengukuran atau penghitungan. Kemudian untuk pengukuran dan penghitungan ini juga dibedakan ya. Ada data kontinu, ada data diskrit. Kalau data kontinu itu hasil dari pengukuran, misalkan mengukur luas tanah, kemudian mengukur tinggi badan ya, atau mengukur panjang suatu benda atau ketinggian suatu bangunan. Nah itu namanya data kontinu. Sedangkan data diskrit itu data kuantitatif yang diperoleh dari hasil menghitung. Ini data kualitatif, kategori-kategori tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada juga data intern dan data ekstern. Kalau intern tentu data dari suatu instansi dari dalam ya, dan ekstern itu dari luar instansi. Kemudian dibagi lagi ada primer dan ada data sekunder. Nah kira-kira seperti itu. Ini pengantar mengenai istilah-istilah atau pengertian yang nanti akan kita pelajari lebih dalam lagi mengenai mata pelajaran statistika. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini bisa membantu dalam pembelajaran online ya di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.